Gimana jadinya kalau kehidupan di dunia ini semua dibatasi oleh waktu? Dan setelah berumur 25 tahun, kita nggak lagi mengalami pertumbuhan. Hai Movie Mania, kembali lagi di band Bercerita. Di film kali ini, waktu memegang kendali atas kehidupan manusia. Umur kita ditentukan oleh waktu yang ada di tangan kita. Di sini, posisi uang juga digantikan oleh waktu. Wah. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya sekarang. Oke. Film berjudul In Time ini berkisah mengenai seorang pemuda bernama Will yang tinggal di distrik kumuh jauh dari kemajuan peradaban. Will bercita-cita untuk membawa ibunya ke New Greenwich, sebuah peradaban maju dengan kualitas hidup jauh di atas distrik mereka. Selain itu, Will juga ingin meruntuhkan sistem kotor yang berlaku di dunianya. Bagaimana kisah perjuangan Will dalam bertahan hidup dan melawan kejaran polisi waktu? Langsung aja, mari kita bahas alur filmnya. Film dimulai dengan Will yang terbangun dari tidurnya. Ia lalu menemui ibunya yang sedang membuat kopi. Will dan ibunya tinggal di Dayton, sebuah distrik kumuh di mana kemiskinan merajalela. Seperti yang dijelaskan di awal, di sini kita tidak akan mengalami penuaan setelah memasuki usia 25 tahun. Hari ini, ibu Will berulang tahun untuk yang ke-50. Will ingin memberikan surprise ke ibunya walaupun mereka berdua terlilit masalah ekonomi yang sangat serius. Pada distrik ini, semua orang harus bekerja sangat keras dan cepat demi bertahan hidup. Upah waktu yang sangat kecil dan harga kebutuhan yang semakin mahal membuat banyak orang melakukan kekerasan di sini. Will bekerja di suatu pabrik dan pada suatu hari ia protes karena upah yang ia terima dikurangi. Namun, hal itu sia-sia karena ia hanya membuang-buang waktu saja. Di sini, mereka yang hobi berjudi melakukan yang namanya panco waktu, di mana yang kalah akan kehabisan waktu dan mati. Malam harinya, Will pergi ke sebuah klub malam bersama temannya. Di sana, tampak ada seorang pria dengan setelan rapi sedang duduk di kursi bar. Pria itu tidak berasal dari sini. Terlihat dari waktu di tangannya, ia adalah seorang konglomerat. Will pun mendatanginya dan meminta pria ini untuk berhati-hati. Karena, dengan waktu sebanyak itu di kota ini, nyawanya bisa terancam. Tak lama berselang, datanglah sekelompok preman yang menyebut diri mereka Minutemen. Ketua kelompok bernama Fortis langsung mengajak pria itu untuk berduel panco dengannya. Karena gugup, pria itu meminta waktu untuk ke toilet. Di sana, Will langsung menobrak pintu toilet dan menolong pria itu kabur. Singkat cerita, mereka berhasil sembunyi di sebuah bangunan tua. Nama pria itu Henry. Ia berasal dari Greenwich. Ia pergi ke Dayton karena ia merasa bosan dengan kehidupannya selama ini. Henry sudah hidup lebih dari 100 tahun. Ia mengatakan, mungkin tubuhnya kuat, tetapi pikirannya sudah penuh dan yang ingin ia rasakan hanyalah kematian. Bagi Will yang baru berusia 28 tahun, pernyataan Henry itu sangat aneh. Ia kemudian bercerita kalau ia punya waktu sebanyak Henry, ia akan berjuang untuk merubah sistem di dunia ini. Setelah perbincangan yang cukup berat malam itu, mereka pun beristirahat. Esok paginya, saat Will masih tertidur, Henry memberikan semua waktunya kepada Will. Ia kemudian duduk di atas jembatan sambil menunggu ajalnya tiba. Tak lama berselang, Will pun terbangun. Ia begitu kaget melihat waktu yang ada di tangannya dan juga pesan yang terdapat di jendela bangunan itu. Saat ia berusaha menyelamatkan Henry, ia terlambat. Henry pun meninggal dan jatuh ke dalam sungai. Adegan berlanjut di mana Will yang masih kebingungan datang ke rumah temannya. Ia memberikan sebagian waktu yang ia dapat kepada sahabatnya itu. Ia juga bercerita bahwa dengan waktu yang ia miliki, ia akan membawa ibunya pergi ke New Greenwich. Malam harinya, ibu Will baru selesai bekerja dan hendak kembali ke Dayton. Kemudian, ia mampir ke bank untuk membayar utang-utangnya. Pada saat hendak menaiki bus, ia ditolak. Ternyata, bus tujuan Dayton memiliki kenaikan harga menjadi 2 jam. Saat itu sisa waktu ibu Will hanya 90 menit saja. Tanpa bus, perjalanan ke Dayton memakan waktu 120 menit. Bus pun berangkat dan ibu Will terpaksa harus berlari untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia meminta tolong kepada orang lain, tetapi mereka malah kabur. Will yang sudah menyiapkan kejutan untuk ibunya menunggu di halte penjemputan. Tapi sayang, ia tidak melihat ibunya ada di bus itu. Will yang merasakan firasat tidak enak langsung berlari menuju kantor ibunya. Waktu yang dimiliki ibu Will semakin sedikit dan mereka masih terus berlari. Nahas, Will terlambat beberapa detik saja. Ia tidak berhasil menggapai tangan ibunya dan akhirnya ibunya pun meninggal. Pasca kematian ibunya, Will memutuskan untuk pergi ke Greenwich. Ia memesan sebuah taksi dan harus rela membayar bertahun-tahun untuk bisa sampai ke sana. Will melewati banyak sekali portal antar distrik sebelum akhirnya tiba di Greenwich. Di lain sisi, timekeeper menemukan mayat Henry yang mengapung di sungai. Mereka pun memulai investigasi atas tewasnya Henry. Setibanya di Greenwich, Will tampak bingung dan kaku melihat kemegahan kota tersebut. Ia melihat hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semuanya berbeda dengan Dayton. Kemudian Will turun dari taksi dan terlihat ia mulai berlari. Seorang gadis yang sangat cantik melihatnya. Ia tampak kebingungan melihat Will yang berlari.
Nampaknya waktu sangat melimpah bagi kehidupan di sini. Setelah itu, Will masuk dan langsung memesan hotel dengan harga paling mahal. Kemudian, ia makan siang di suatu restoran mewah. Ia makan dengan sangat lahap. Nampak dari kejauhan, wanita tadi terus memperhatikannya. Saat membayar, sang pelayan restoran menyadari bahwa Will bukan berasal dari kota ini. Ia memperingatkan Will karena Will melakukan semua hal dengan terlalu cepat. Adegan berpindah menunjukkan Will yang datang ke tempat kasino. Ia pergi ke sana untuk bermain poker. Di sana, ia berjumpa dengan orang terkaya di Greenwich. Orang itu bernama Mr. Weiss. Mr. Weiss lalu mengajak Will untuk bertaruh dalam permainan poker. Lalu, tiba-tiba wanita tadi muncul. Ternyata, ia adalah anak dari Mr. Weiss. Namanya Sophia. Tanpa disangka, Will bermain all-in dan ia berhasil memenangkan taruhannya. Atas kemenangan Will, ia diundang ke pesta dansa oleh Sophia. Will lalu membeli mobil dan berangkat ke sana. Di sana, ia bertemu dengan Mr. Weiss dan keluarganya. Lalu Will mengajak Sophia untuk berdansa dengannya. Tak lama kemudian, Will mengajak Sophia untuk berenang di laut. Mereka pergi ke belakang rumah lalu langsung berenang di sana. Sophia yang awalnya ragu dan takut, akhirnya menuruti keinginan Will. Setelah selesai, mereka kembali ke pesta. Tampak Mr. Weiss sudah kebingungan mengetahui anaknya tidak ada. Tiba-tiba, timekeeper masuk dan datang ke pesta tersebut. Mereka langsung menangkap dan membawa Will untuk diinterogasi. Meski sudah menceritakan yang sebenarnya terjadi, para timekeeper itu tidak percaya dan seluruh waktu milik Will pun disita. Ia juga akan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat ada kesempatan untuk kabur, Will pun memukul 2 orang penjaga di sampingnya. Ia keluar lalu melompati tangga. Tanpa disangka, ia berpapasan dengan Sophia. Tiba-tiba, Will langsung menarik Sophia. Ia menodongkan pistol kepadanya lalu menyandera Sophia dan membawanya kabur. Will kemudian mengambil mobil dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Will berencana untuk kembali ke Dayton. Setelah berjuang untuk kabur, ia pun berhasil melarikan diri. Adegan berpindah di mana Will meminta Sophia untuk meminjamkan waktu kepadanya. Hal ini dilakukan Will karena waktunya disita. Sophia yang marah tidak mau melakukannya. Namun bukannya mengambil waktu Sophia, Will malah menutupi waktu di tangan Sophia agar hal buruk tidak terjadi. Keesokan harinya, Will yang mengantuk tidak melihat ada jebakan mobil di depannya. Ia pun melindasnya dan mereka pun kecelakaan. Saat mereka pingsan, Minutemen datang dan merampok semua waktu milik Sophia. Ketika sadar, Sophia menjadi begitu parno dan sangat ketakutan. Di sini Will menyindirnya dan ia akhirnya meminjami waktu kepada Sophia. Adegan berlanjut di mana Will dan Sophia yang mulai kehabisan waktu tiba di rumah Borel. Will berencana meminjam waktu kepada Borel. Tak disangka, Borel sudah tewas. Istrinya mengatakan Borel bermain judi dan menghabiskan semua waktunya. Kemudian istri Borel hanya bisa menangis. Mereka lalu pergi ke tempat pegadaian yang mau tutup. Beruntung, Sophia memiliki anting berlian yang cukup untuk ditukarkan dengan uang. Lalu Will meminta Sophia menelpon ayahnya. Ia meminta tebusan 1000 hari untuk dibagikan secara gratis di Dayton dan kemudian ia akan membebaskan Sophia. Keesokan harinya, saat menunggu waktu tebusan datang, tiba-tiba timekeeper datang dan hendak menembak Will. Secara refleks, Sophia yang melihat hal itu langsung menembak timekeeper tersebut. Mereka kemudian kabur. Di tengah jalan, mereka mencuri sebuah mobil dan membawanya pergi ke sebuah bukit. Di sana, mereka bercinta hingga sore hari tiba. Setelah itu, Sophia berbicara dengan Will mengenai apa tujuan Will sebenarnya. Setelah mengetahuinya, Sophia berkata bahwa mereka bisa merampok bank milik Mr. Weiss yang ada di Dayton. Keesokan harinya, mereka pun melancarkan aksinya. Setelah itu, mereka menyuruh semua warga untuk mengambil waktu di bank itu sampai akhirnya timekeeper datang. Malam harinya, mereka juga membagi-bagikannya kepada masyarakat Dayton secara cuma-cuma. Adegan berlanjut di mana Will sedang me time dengan Sophia dan saat mereka hendak untuk enak-enak, timekeeper datang dan mereka pun langsung bergegas untuk kabur. Will dan Sophia pun pindah hotel, namun sepertinya keberadaan mereka sudah diketahui oleh orang-orang. Scene berpindah menunjukkan Minutemen sedang mengumpulkan orang untuk menggali informasi tentang keberadaan Will dan Sophia. Akhirnya, dengan cara kotor, mereka berhasil mendapatkan informasi tersebut. Tak lama berselang, Minutemen pun mendobrak pintu Will dan menangkap mereka. Sang ketua geng bernama Fortis mengajak Will untuk berpanco, dan Will pun langsung menerima tantangannya. Melihat Will akan kalah, Fortis pun sangat senang. Namun beberapa saat kemudian keadaan berbalik. Will lalu menembak teman-teman Fortis sebelum akhirnya mengalahkan Fortis. Setelah itu mereka kabur dan pergi ke atap gedung. Di sana, Sophia berkata bahwa ayahnya punya tabungan waktu sebanyak 1 juta tahun, dan mereka berencana untuk mengambilnya. Keesokan harinya, Sophia datang ke kantor ayahnya.
Ia begitu kaget melihat ayahnya dijaga begitu ketat. Namun Mr. Wicks tidak menyadari bahwa pengawalnya kelebihan satu orang. Ternyata, Will sudah menyamar di sana. Mereka pun membawa Mr. Wicks ke ruangan dan meminta ia untuk membuka berangkasnya. Di sana, Will benar-benar kaget melihat seseorang mempunyai waktu sebanyak 1 juta tahun. Setelah ia mengambilnya, Will pun berkata kepada Mr. Wicks bahwa tidak ada gunanya menjadi immortal kalau masih mengambil nyawa orang lain. Timekeeper melihat kekacauan ini di kantor waktu. Mereka pun bergegas untuk menangkap Will. Di tengah perjalanan kembali ke Dayton, Will terlihat oleh Timekeeper dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Mobil Will ditembaki, namun Will tetap melaju dengan sangat kencang, sampai akhirnya ia tiba di kota perbatasan dan ditabrak oleh Timekeeper. Setelah itu, ia memberikan waktu yang ia curi kepada anak kecil untuk dibagi-bagikan. Melihat Will sudah tidak bersenjata lagi, Timekeeper pun berniat langsung menangkapnya. Tetapi aksi Timekeeper tersebut digagalkan oleh warga yang merasa terbantukan oleh Will. Mereka menghalang-halangi Timekeeper itu dan memberikan spare waktu untuk kabur. Di tengah kericuan itu, Timekeeper sudah tidak melihat Will lagi. Kemudian Timekeeper itu mengambil mobil dan langsung mengejar Will. Karena sudah tidak memiliki kendaraan, Will dan Sofia berlari untuk sampai ke zona yang lainnya. Di sana, Timekeeper terus mengikuti. Akhirnya Timekeeper berhasil melihat keberadaan Will dan Sofia dan langsung mengejarnya. Kemudian ia berhenti untuk mencegatnya. Timekeeper pun langsung menodongkan senjatanya kepada Will. Ia berniat untuk menangkap Will dan Sofia. Namun, karena terlalu fokus dalam mengejar Will, Timekeeper itu lupa mengisi waktunya. Dan akhirnya, tidak lama berselang, Timekeeper itu kehabisan waktu dan tewas seketika. Will dan Sofia pun melanjutkan perjalanannya. Mereka kembali berlari ke distrik sebelah. Namun saat melihat waktu di tangannya, Will mendapati waktu yang ia miliki hanya tersisa 1 menit. Begitu juga dengan waktu yang dimiliki Sofia. Hal ini membuat mereka berdua merasa putus asa. Mereka yakin mereka tidak akan bisa sampai ke distrik sebelah. Akhirnya, mereka pun hanya bisa pasrah dalam menunggu kematiannya. Namun, tiba-tiba saat mereka berpelukan, Will melihat mobil Timekeeper dan ia sadar bahwa di dalam mobil itu terdapat mesin pengisi waktu. Will pun langsung mengajak Sofia berlari ke sana. Will pun mendahului Sofia dengan berlari lebih cepat untuk mengambil waktu di sana. Begitu sampai di mobil, Will langsung bergerak cepat. Ia lalu kembali ke Sofia dan berlari dengan sangat cepat. Ia tidak mau kejadian ibunya kembali terulang. Akhirnya, Will berhasil menangkap Sofia dan mengisi waktunya. Melihat kekasihnya berhasil ia selamatkan, Will merasa sangat bahagia. Ia kemudian memeluk dan mencium Sofia. Sofia bertanya berapa hari yang ia dapatkan. Will pun menjawab, "Yap, 1 hari. Kita bisa melakukan apa saja dalam 1 hari." Mereka pun kembali berciuman dengan perasaan sangat bahagia. Di samping itu, berkat waktu yang diberikan oleh Will dan Sofia, masyarakat Dayton berbondong-bondong berjalan untuk menuju Greenwich. Mereka akan pergi ke sana demi kehidupan yang jauh lebih layak. Para Timekeeper pun membubarkan pasukannya dan menyuruhnya pulang. Era baru dimulai, era keadilan pun datang. Terakhir, tampak Will dan Sofia keluar dari mobil dan mereka berada di depan bangunan yang sangat megah. Ternyata, mereka berencana merampok simpanan waktu pemerintahan. Dan film pun berakhir. Subscribe.